Alika, Maya, and Helen. So on this episode we wanna talk about something yang menurut aku kita bertiga sebagai single sangat kita suka, sangat kita impikan. Yaitu kita akan membahas kayak apa sih relationship goals kita saat kita berada di dalam sebuah hubungan gitu sih. Nah, kalau ngomongin tentang relationship goals, kita sebagai cewek yang single ini, Iya. pasti Harus di highlight gitu dia ya yang singlenya. single ini pasti punya dong kayak tipe cowok yang bisa kita lihat dari personality atau dari penampilannya. Ada bisa. Pasti kita kayak cowok impian-impian kita tuh gimana sih? Gitu. Oke, coba dari gue ya. Iya, coba dari rumah. Kalau dari gue personally, karena gue nggak tahu ya, gue tuh kan orangnya extrovert ya guys. Kayak lu pada tau lah gue gimana gitu. Tapi tuh gue tuh pengen nanti pasangan gue atau cowok gue nanti tuh malah lebih pendiam. Jadi kayak introvert gitu loh. Kayak berbanding kebalik. Iya, karena gue tuh lebih kayak gue tuh suka cowok-cowok yang nurut, yang kayak kalem, gitu lah sama Kayak gue. mami. Iya biasa. Mau dijadiin Enggak lah, nggak gitu. Maksudnya kayak gue pengen cowok kita kayak saling melengkapi aja sih. Kayak gue yang ekstrovert, dia pendiam. Jadi kayak kita saling melengkapi aja gitu. Terus kalau secara fisik sebenarnya gue nggak ada spesifikasi kayak suka cowok yang kayak gimana. Tapi yang pasti gue pengen cowok gue lebih tinggi dibanding gue gitu. Kayak lebih tinggi dan juga itu impian semua cewek. iya sih, kan yang kayak kalau kita pasti nggak sih pengen kayak punya height different yang kayak gue pengen sebahu dia, yang kayak itu kayak sangat lucu kan gitu. Terus fun fact guys, gue tuh suka banget sama cowok yang pakai kaca. Karena kalau menurut gue cowok kalau yang pakai kacamata tuh kayak menarik kita, kayak atraktif gitu loh menurut gue. Soalnya kayak kalau cowok pakai kacamata tuh kesannya lebih smart, lebih kayak lucu aja sih gitu. Gitu sih kalau gue. Nah, kalau dari lo, Lik, gimana, Lik? Kalau gue suka cowok yang wise sih. Dia harus Yang lebih wise. bijak dari gue. Terus gue suka yang lebih tua dari gue juga. Lebih tua. Lebih tua Iya. nih. Kayak 3 tahun di atas gue. Kayak pas 10 tahun? Enggak, jangan deh. Kayak om-om. Maksimal 5 tahun. Ya. Bisa. Terus kalau penampilan, gue suka dia yang rapi. Gue gak terlalu rapi, suka cowok benar. pakai anting gitu-gitu. Oh, iya. Gue kayak jam tangan aja gak sih? Kayak clean look ya, Lik, ya? Clean look aja. Kayak cowoknya yang gagah gitu ya. Pria matang. Yes. Pria matang itu gitu. Terus kan. gue suka juga cowok yang peduli sama kesehatannya. Kayak apa tuh? Dia ngejaga pola makannya, ngejaga pola tidurnya, terus pergaulannya tuh kayak gue gak suka kalau misalkan dia nge-vape atau ngerokok gitu. Iya sih, bener kan kayak sekarang kan banyak gak sih yang pasangan-pasangan tuh yang gara-gara cowoknya ada tuh yang masuk rumah sakit kan? Oh, iya. Kena apa gitu gara-gara pokoknya paru-paru gara-gara cowoknya tuh kayak apa sih, perokok pasif ya? Iya, perokok pasif. Bener sih, gue juga kalau gue setuju. gitu. Gue juga setuju. Itu dari gue. Kalau dari lo? Kalau dari gue sendiri, gue tuh suka banget sama cowok yang pendiam, tapi dia humoris, Oh, oke. tapi jokesnya nggak freak. Oke, jokesnya nggak freak ya? Dia sama lo gitu ya? Iya, kayak nyambung gitu sama gue. Apalagi kan kayak gue suka banget ketawa nih, jadi kayak lucu banget kalau misalkan kita lagi ngedate terus dengan jokes dia, gue yang ketawa-ketawa gitu. Apa satu frekuensi gitu Iya, kan? satu frekuensi Ngerti. kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari segi looks nih, gue suka banget sama cowok yang clean outfit, sama kayak gue. Iya, sama kayak Alika. Sama gue juga suka banget sama cowok yang rambutnya rapi. Rambut rapi, contoh rambut rapi itu gimana? Botak? Aduh, Botak enggak kayak rapi gitu. dong? Ya rapi sih. Cepat rapi loh. Tapi enggak kayak gitu juga. Kayak ya Homa hair kayak gitu. Homa hair, Ada gitu. stylenya. Rapi lah. Jadi Kalau mulet? belum tentu sih. Kayak menurut gua Berarti belum termasuk tipe lo gitu mulet? Iya, belum termasuk tipe gua sih kalau misalnya Berarti yang mulet belum tentu kepelet guys. Yes, betul banget. Mantap. Berarti itu tipe lo? Itu tipe gua banget nih gitu. Kalau dari kalian sendiri, ada nggak Oke. sih love language yang kalian mau dari pasangan kalian? Love language, yang pasangan kita Kasih ke kita. Boleh deh Helen. Nah, kalau dari gua, love language yang gua pengen dapetin dari pasangan gua adalah word of affirmation sama act of service. Oke, kenapa tuh? Karena kenapa gue pilih itu word of affirmation tuh gue suka banget dikasih afirmasi positif dari pasangan gue.
kayak dikasih semangat ya untuk hari ini kayak bener sih made your day banget gak sih? Iya, kayak misalnya kayak gue lagi ngejalanin suatu event, dia kayak nanya gimana event kamu, semangat ya untuk hari ini, kamu pasti bisa, kayak gitu. Dia selalu ngasih afirmasi positif yang bikin gue kejaga nih semangat gue kayak gitu. Terus selain itu kenapa gue suka eco service, karena menurut gue tuh cowok yang eco service tuh lebih gentle. Iya sih, bener. Kayak dia nggak nanya kamu udah makan apa belum, tapi yang kayak makanannya udah ada di depan ya, makanannya nyampe langsung digofoodin. Iya, langsung digofoodin. Suka inisiatif ya. Noted harus inisiatif ya, karena kan kayak kalau cuma ya ngomong doang udah makan mah udah ya, gitu. udah makan. Kalau dikasih kan kayak ya ampun, lucu banget sih, romantis banget. Nah, kalau dari lu gimana, Li? Gue suka yang gentleman, yang act of service juga. Terus gue suka dikasih hadiah. tinggi gitu. Kayak tiba-tiba lu apa namanya lagi bete atau misalkan habis acara apa tiba-tiba kasih bunga gitu kan. Itu main-main gay banget sih. Bener sih. Lucu ya, dia kayak nyamperin ke event lu terus sambil bawa bunga kayak gitu. Ngomong-ngomong tadi ngebahas apa sih clean look tiba-tiba gue kepikiran kayak kebersihan gitu. Gue sempet ketemu orang, pokoknya nih kita main game aja ya. Kita main game, kalian tuh ngasih game kayak kalau aku bilang he's a 10, but dia bla 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 bla, nanti kalian apa? Rating. Rating. Iya, kalian rating. Tahu. Ya nanti kalian dari 10 itu jadi berapa setelah aku denger dari aku gitu ya. Jadi semisal ini beneran ada guys. He's a 10, but dia suka nyiumin bekas potongan kukunya. Kalau dari gue ya, itu termasuk bad habit sih. Kalau menurut gue kayak kalau misalnya gue nanti jadi Ivan di pasangan dia, gue bakalan kayak stop deh kebiasaan kamu itu gitu. Rating dari gue mungkin di 6,5/10. 6,5/10. Iya, karena menurut gue kayak yang udah deh kamu stop ya, kebiasaan kamu kayak gitu, itu nggak baik loh gitu. Karena kayak lumayan joroknya itu bekas kuku kaki loh gitu. Kalau Gue kayaknya 5 deh. Soalnya Itu bad habit, tapi kalau keterusan juga mulai jorok gak sih? berarti 5 ya. Iya. Kalau gua menurut gua 10. Kenapa tuh? Kan kayak ibarat nih, coba deh lu bayangin Jaehyun kan kayak 10 out of 10 kan Jaehyun. Yes. Jaehyun punya kebiasaan kayak gitu. Ya udah, itu nggak memperburuk kalau di gua ya, kalau personally gua itu nggak mengubah pandangan gua ke dia. Jadi kayak menurut gua masih fine aja, asalkan dia itu enggak kayak apa namanya ngomong enggak ngelakuin itu langsung di depan gue gitu loh. Kayak ya udah kayak gue masih mentolerir aja gitu sih. Jadi menurut gue he's still a 10. Tapi menurut lo fake gak gue? Enggak sih, karena kan beda tipe ya gitu. Nah, kalau misalnya Lo ada nggak? dari gue sendiri ya, he's a 10, but dia suka paling victim. Ih, nggak suka. One mess mulutnya. Menurut kalian berapa ratingnya? 2. 1. 1. Aku sama kayak Alika 1. Sama sih, gue juga 1, karena menurut gue kayak paling victim tuh enggak banget. Kayak gue sempat punya pengalaman nih sama satu cowok yang kayak dia tuh suka playing victim pas gue lagi PDKT sama dia. Kayak gimana tuh contohnya? Kayak contohnya waktu itu mau ngedate kayak sorry banget ya, aku nggak bisa jemput kamu pakai, jadi dia tuh sering flexing sama playing victim sih. Tapi flexingnya tuh lebih ditonjolin gitu loh. Nah, dia Flexing kayak barang gitu. iya, ini gue ceritain yang flexing dia ya. Oke. Jadi waktu itu gue mau ngedate, terus abis itu dia bilang kayak, aduh maaf banget ya, aku nggak bisa jemput kamu pakai mobil BYD aku karena mobilnya masuk bengkel. Oke. Terus dia bilang gimana? Selalu Kayak, spesifik. ya udah aku jemput kamu pakai mobil BYD. Terus yang kayak
Oke, Mr. Fun, oke. Ya menurut gue itu kayak yang bikin gue ilfeel loh. Ternyata sesimpel itu bikin gue ilfeel. Karena kayak ya udah, gue it's okay kalau misalnya dijemput pakai apapun itu loh, kayak gitu. Asalkan lo bisa menghargai gue sih. Gue ada nih satu. Apa tuh? He's a 10 tapi dia suka gonta-ganti knalpot. Nah, masa lu apa? He's a 10. Tapi dia suka gonta-ganti knalpot. Jadi enggak tuh. Jadi kenapa tuh bisa digonta-ganti gimana? Tergantung nih. Iya, Kenapa jadi yang bener-bener dia tuh ke atas gitu. dia suka ke bengkel. Iya. Jadi knalpotnya diganti kan, kadang yang minggu ini nih terus minggu depan Oh, jadi kenapa suaranya tuh berubah-ubah gitu loh. ngerti. Kalau gua Agak malu ya kalau misalkan ketemu teman-teman gak sih? tiba-tiba dijemput ya kayak Iya. naik neng Itu ganggu banget. enggak sih gua Kalau 7 dari gue kayaknya 5. Malu. gue 4 nih gue pikiran kayak gue malu gue 4 Iya. tuh Karena menurut gue itu agak cukup mengganggu dan Iya, lumayan malu sih. mengganggu. Maksudnya motor lewat depan kita yang kayak gitu aja kita gak suka gak sih? Iya, apalagi kayak itu cowok lo. iya misalkan lewat itu bersih banget itu cowok gue Itu cowok gue. Malu gak mau, itu bukan cowok gua. apalagi lo tau gak sih ngapot yang bener-bener ngaceng yang kayak bener-bener begini gitu Iya, yang begini gue pernah ketemu dan itu berisik banget dan tuh ngeluarin asap hitam banget kayak gue gak suka banget Gak suka sih gue. Hmm. Nah, tadi kan udah his and then. Kalau misalnya kalian ngambil dari case gue itu, menurut kalian tuh itu cowok yang termasuk red flag atau enggak? yang playing victim sama Flexing. over flexing red flag sih enggak itu udah masuk red flag sih kayak enggak banget Kalau dari lu, Lik? Kalau playing victim red flag banget. Kalau flexing masih standar lah. standar Nah, kalau misalnya tipe red flag menurut kalian itu gimana tuh? tipe red flag Kalau gua kalau dia terlalu posesif. terlalu posesif Iya, karena sebagai mahasiswa ya, apalagi sekarang itu kebutuhan untuk humble dan friendly itu butuh nggak sih ke Betul, cewek betul atau banget. cowok. Terus kalau misalkan gue dekat sama satu grup nih, itu sih cewek cowok kan, tapi dia malah memandangnya tuh gue terlalu condong sama satu cowok. Terus dia besoknya langsung bad mood gitu, nggak mau ngomongin apa-apa lagi gitu. Gue nggak suka kayak gitu. kayak terlalu ngekang lah kayak lu nggak boleh begini-gini lo harus begini-gini terlalu overprotective juga nggak bagus ya teman-teman Kan itu butuh ya, maksudnya gue deket tuh karena ada sesuatu gitu. kayak kita juga gue juga nggak deket untuk semata-mata untuk ngapain kita kan misalkan lu mau rekom gitu kayak misalkan tiba-tiba kelompoknya 2 cowok lu 1 mau gimana lagi Iya kan. lo harus bisa ya bergaul harus bisa berbaur sama tuh cowok kan bener juga sih Nah, kalau menurut lu gimana, Mai? Kalau tipe cowok refleks ya menurut gue itu cowok yang selalu silent treatment lu cowok-cowok ya yang selalu silent treatment lu tuh nggak banget karena menurut gue kalau emang di suatu hubungan ada masalah diomongin jangan lu menghilang jangan lu jadi avoidant jangan lu tiba-tiba ngediemin karena lu tuh bakal apa ya namanya membuat banyak gua sebagai pasangan hatinya lagi itu menerka-nerka kayak kesalahan gue di mana dan juga nantinya pasti bakal bikin overthinking kayak menurut gue nggak banget sih cowok yang selalu menggunakan silent treatment itu red flag banget gitu menurut gue. Karena kalau sebagai cewek dalam suatu hubungan ya, di silent treatment tuh malah jadi bikin overthinking kan. Sakit nggak sih? Kayak nggak bisa banget, gue nggak bisa. karena bikin salah persepsi juga. Jadi Jadi lo mau ngomong aja gamblang gitu. frontal aja Iya. kalau emang lu gak suka gue begini ngomong gitu loh. Itu Karena sih. setiap hubungan tuh balik lagi kuncinya Komunikasi teman-teman itu sih bener-bener. Kalau apa namanya tadi kan ngebahas red flag ya. Sekarang kita ngebahas menurut kalian gimana sih hubungan yang menurut kalian tuh berhasil gitu. Kayak hubungan berhasil tuh kayak gimana gitu maksudnya gitu sih. Kalau Kalau dari lu, gue Li? sih itu keduanya harus sama-sama saling mengusahakan, terus mengutarakan apa yang emang kalau misalkan ada rules dalam suatu hubungan ya udah bilang aja gitu lah. Dan gue pengen kita berdua tuh saling respect gitu terhadap Bener rules satu sih, sama bener lain.
Kalau dari gue sendiri tuh tipe hubungan yang berhasil itu menurut gue adalah hubungan yang dia ngasih win-win solution sama memberikan dampak positif ke masing-masing dari gue sama lu nya. Saling menguntungkan. Ya saling menguntungkan gitu. Karena menurut gue kayak nggak mungkin hubungan yang sehat itu condong ke sebelah gitu. Kayak capek nggak sih kita sebagai Bener. pasangan tapi kayak yang salah satunya nih yang mengusahakan tapi yang satunya kayak cuma ngikut-ngikut Menerima, aja menerima jadi gitu. feeling lonely nggak sih? Iya. Jadi kayak kesana gue doang nih yang bertahan di hubungan ini gitu kan. Harus ada apa namanya simbiosis Mutualisme. ya nggak sih? Gitu. Bener dong, gimana kita saling menguntungkan gitu kan. Kalau di menurut gua ciri-ciri hubungan yang berhasil hubungan yang berhasil itu adalah dimana kita tuh bisa saling jadi diri kita sendiri masing-masing di dalam suatu hubungan itu tanpa kita harus kayak gue harus berubah nih demi lu, enggak. Kayak gue harus kayak ya udah gue nerima lu yang begini, lu nerima gue yang begini, ya udah kita jalan aja bareng-bareng hubungan. Yang penting kita upgrade selalu ya. Ibarat kata kalau 1 tambah 1 tuh bukan 2 tapi 11 gitu lah. Jadi kayak 1 tambah 1 tuh 11, kita sama-sama equal berdiri kita. Kayak berdampingan gitu ya. Betul. Karena kan hubungan tuh kayak nggak mungkin lo yang di depan, kita yang di belakang gitu loh. Karena pasti kan berdampingan gitu kan. Nah, terus yang kita bakal bahas ke topik utama. Relationship Goals kita gitu. Mulai dari Helen deh. Kalau misalnya dari gue tuh one day gue punya pasangan, gue tuh pengen banget dapet cowok yang bisa wisuda S2 sama gue. Ini lucu. Amin. Itu wishlist gue banget. Berarti lo nikah dulu nih? Mungkin ya. Mungkin aku nggak usah. Atau kayak ya pas udah masih pacaran masih gitu. pacaran di S2 bareng. Iya, S2 bareng. Sudah bareng kayak Jangan lupa bikin JJ ya. iya bener banget, gue pengen bikin DJ sih gitu. Dan yang kayak lucu aja, gue bawa keluarga dia, gue dan dia bawa keluarga dia, terus kita foto bareng pakai toga kita gitu. Itu lucu sih menurut gue. Lucu. Kalau lu Lik, Gue pengen ada quality time bareng. Karena kayak kan semakin bertambah usia, terus kayak dari kuliah ke kerjaan, itu pasti susah ngeluangin waktu kan. Iya, betul Gue banget. pengen ada Bener-bener. kayak sebulan 3 kali mungkin kita buat quality time bareng, kita jalan-jalan bareng, bikin tag video bareng. Itu seru. ngabisin hari berdua gitu kan. Iya. Kayak ngomongin day kita gimana gitu. Karena itu perlu juga nggak sih? Karena Iya sih, kayak benar. kita udah capek kuliah, kita butuh recharge energi untuk orang yang kita sayang juga, kayak gitu. Karena pasti kalau ketemu sama orang yang kita sayang, kita jadi kayak makin semangat gak sih? Iya, Kayak, semangat. gue ada nih tujuan gue untuk hidup gitu. Iya. Ya gak sih? Betul banget sih tuh. Kalau gue relationship goals gue tuh karena kebetulan hobi gue tuh emang hiking, hobi gue tuh emang gue suka kayak ke alam gitu loh, kayak gue suka naik gunung gitu. Jadi gue pengen nanti sama pasangan gue bisa summit ke seluruh gunung di Indo, ke Jani, seru. ke Semeru, semuanya deh gitu pokoknya. Tapi Semeru tuh udah ditutup nggak sih? Iya sedih banget Sayangnya ya. Tapi ya gue berharap semoga nanti dibuka lagi sih. Kayak gue Amin. pengen jadi jembatan cintanya, itu aja sih. Gitu sih relationship goals gue. Kayak kita traveling bareng, itu kan seru banget. gak sih? Seru. Iya sih gitu. Nah kata gue kita kayaknya udah nggak sih? Kita nggak tadi ngobrol mulu nih, ya Iya, nggak sih? banyak ngobrol ya Banyak tentang kayak ngobrol, atau mungkin kalian nanti yang gimana sih tipe relationship goals kalian, mungkin bisa komen down di below ya, di komen nanti ya. Mungkin sekian dari gue Maya, Alika, gue Helen, sampai jumpa on the next episode on the Pretty Love Talks. Dadah.